Ya. Baik, jadi di pertemuan ini, ya, pertemuan hari ini kita akan membahas apa ini, fitur mungkin ya, fitur atau keunggulan yang disediakan oleh OOP ya. Jadi fitur yang dimiliki oleh OOP setelah pekan-pekan sebelumnya kita membahas tentang relasi asosiasi ya, kemudian ada kelas kontainer. Maka hari ini kita akan membahas yang namanya relasi inheritance, ya, pewarisan. Ya. Jadi konteksnya masih sama dengan dua pertemuan sebelumnya ketika kita membangun sebuah aplikasi dalam paradigma OOP yang melibatkan beberapa kelas, maka praktiknya nanti akan ada kemungkinan bahwa kelas-kelas tersebut itu berhubungan antara satu dengan yang lain. Punya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Yang pertama kemarin kita bahas di relasi asosiasi. Jadi sifatnya kepemilikan, sebuah kelas bisa memiliki objek dari kelas yang lain, itu relasi asosiasi. Hari ini kita akan bahas tentang relasi inheritance, relasi pewarisan. Ya. Dikatakan pewarisan itu berarti hampir sama teorinya dengan konsep pewarisan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari manusia ya. Ketika seorang anak mendapatkan warisan dari orang tuanya, maka harta milik yang ada di orang tua akan diwariskan kepada anaknya. Itu konsep pewarisan di dunia manusia. Dalam OOP nanti juga kurang lebih sama ya. Dalam OOP itu kurang lebihnya sama. Sebuah kelas itu bisa mewariskan ya sifat-sifatnya kepada kelas lain ya melalui skema relasi pewarisan. Ya. Jadi sebuah kelas itu bisa mewariskan sifatnya. Sifatnya itu apa? Sifatnya itu ya bisa datanya dan atau metodenya. Jadi bisa mewariskan data dan atau metodenya. Tergantung nanti settingannya ya, mau disetting bagaimana. Apakah bisa Pak datanya saja? Ya bisa aja. Kalau mau disetting begitu ya bisa aja. Apakah bisa Pak yang diwariskan hanya metodenya saja? Ya mungkin juga ya, mungkin juga. Apakah bisa dua-duanya Pak? Ya mungkin juga. Jadi tergantung kebutuhan programmernya nanti ya. Mau model skema yang bagaimana? Ya, yang mau diwariskan ke kelas lain itu yang seperti apa? Itu tergantung analisis dari programmernya. Di modul ini saya sengaja menambahkan gambar ya di halaman cover itu skema seperti ini, bahkan mungkin ya. Ini menunjukkan bahwa sebuah kelas itu bisa diwariskan ke kelas-kelas anak. Ya. Jadi ada beberapa kotak persegi, ini mewakili sebuah kelas, di mana nanti di antara kelas-kelas tersebut akan muncul garis-garis penghubung, garis-garis penghubung. Nah, itu adalah skema dari relasi. Nanti lebih detailnya kita bahas di bagian di bawahnya. Baik, saya skip. Ya. Relasi inheritance atau pewarisan itu sifatnya adalah is-a ya. Jadi kalau di dalam relasi asosiasi kemarin itu ada relasi yang namanya has-a ya. Maka di dalam pewarisan itu namanya relasi is-a. Jadi umumnya dua relasi ini yang nanti akan digunakan dalam OOP ya. Has-a atau is-a ya. Atau is-a. Jadi kalau HSA itu mewakili dari relasi asosiasi yang sifatnya kepemilikan, ya, sebuah kelas memiliki objek dari kelas yang lain, atau mungkin sebaliknya, maka kalau di relasi pewarisan itu sifatnya is-a. Artinya apa? Ya sebagaimana terjemahan dalam kamus bahasa Inggris ya, is itu adalah, gitu ya. Is itu artinya adalah. Jadi kalau ada sebuah kelas kelas yang lain, maka kelas tersebut adalah kelas dari yang lainnya. Ya. Arti ini bisa disebut kita baca sama atau kita sebut mirip. Ya.
Kalau kelas ABC is a XYZ, ya berarti kelas ABC itu sama dengan kelas XYZ atau mirip dengan XYZ. Karena mungkin sebagian kecil tidak diwariskan. Jadi seperti itu. Contoh realnya dalam kehidupan sehari-hari, saya tulis di sini kelas ikan is a kelas hewan ya. Ya, kita pahami bahwa ikan itu adalah hewan. Ya. Maka kita bisa membuat kelas ikan is a kelas hewan. Ya, karena sifat-sifat yang dimiliki hewan itu akan diwariskan ke sifat-sifat yang dimiliki oleh ikan. Jadi penjelasannya seperti itu. Kemudian juga ada kelas buku tulis adalah kelas buku ya. Jadi kelas buku tulis is a kelas buku. Di mana sifat-sifat yang dimiliki oleh buku itu akan diwariskan ke kelas buku tulis. Ya. Ada ukurannya, ada jumlah halamannya, penerbitnya, penulisnya, harganya, ya seperti itu. Kemudian ada contoh lain, kelas mobil adalah kelas kendaraan. Artinya sifat-sifat yang dimiliki oleh mobil ya, itu diwarisi dari sifat-sifat kendaraan. Ya. Ada sifat-sifat yang sama dimiliki kendaraan yang diwariskan ke kelas mobil. Apa itu Pak? Misalnya ya bisa berupa mereknya, bisa berupa bahan bakarnya, kecepatannya, jumlah penumpang, jumlah kursi dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian contoh yang lain ada kelas mahasiswa istilah kelas pelajar. Jadi mahasiswa itu adalah pelajar. Oke. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh pelajar itu akan diwariskan ke kelas mahasiswa. Oke. Baik, apa manfaat dari pewarisan? Nah, ini yang saya highlight di sini. Jadi ketika kita menggunakan fitur relasi pewarisan yang dimiliki OOP, maka kita akan dengan mudah menerapkan yang namanya code reusability. Maksudnya apa? Maksudnya adalah source code yang sudah kita buat di program sebelumnya, yang sudah kita buat di kelas yang sebelumnya, itu bisa tinggal kita wariskan saja. Ya. Tinggal kita turunkan saja ke kelas anak, ya, kelas yang baru. Ya. Jadi itu keuntungannya code reusability. Jadi source code atau program yang sudah kita tulis di awal itu nanti bisa kita langsung wariskan ke kelas anaknya. Ya. Efeknya apa Pak? Efeknya nanti kelas anak itu tanpa ekstrim ya, tanpa menambahkan source code apapun, dia akan memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh kelas induk. Ekstrimnya begitu. Jadi kalau kita gunakan pewarisan itu, kelas anak itu do nothing ya, kita nggak coding sama sekali di kelas anak. Itu nanti bisa kita panggil ya, datanya bisa kita gunakan, kemudian metodenya juga kita gunakan. Ya, dari mana itu Pak? Ya dari kelas induk. Itulah code reusability. Jadi kita cukup coding di kelas induk, ya, kelas anak tinggal pakai saja, ya, tanpa ada coding tambahan. Ekstrimnya begitu. Apakah boleh ditambahi coding sendiri Pak? Ya boleh-boleh saja. Ya, untuk hal-hal yang tidak dapat diwariskan dari kelas induk, itu kelas anak bisa menambahkan data baru, bisa menambahkan metode baru sesuai dengan kebutuhan. Jadi manfaat utama dari pewarisan dari itu adalah code reusability. Jadi kita bisa menggunakan kembali ya source code yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, nah, itu catatan tambahan dari saya. Ya. Kemudian hati-hati ketika nanti kita berencana membuat pewarisan. Hati-hati ya, hati-hati. Tidak selalu ya, tidak selalu kelas yang memiliki kesamaan atau kemiripan itu bisa kita buat skema pewarisan ya. Jadi tidak selalu ya, tidak asal lupa ini kan sama atributnya sama, data-datanya ada kesamaan, saya buat pewarisan ya Pak, ya tidak selalu begitu. Tidak selalu ketika ada kesamaan data itu bisa kita langsung gunakan skema pewarisan. Ya, sebaiknya kita analisis terlebih dahulu. Ya, kita kaji terlebih dahulu.
kita lihat bagaimana kemiripannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia nyata itu seperti apa. Contoh misalnya di sini ya, saya tuliskan ada kelas buku dengan kelas HP. Kelas buku itu kan punya punya eh, punya harga, Pak, gitu ya. Punya nama ya. Ya, punya nama, punya harga, punya ukuran, punya dimensi ya. Sama seperti HP ya. HP juga punya harga, punya dimensi ukurannya ya. Panjang lebarnya ada ya. Ada kesamaan sifat di sini, Pak. Ada sama-sama punya ukuran, sama-sama punya harga. Nah, apakah kelas buku nanti bisa mewarisi dari kelas HP? Ya tunggu dulu, tunggu dulu. Ya, tidak selalu yang memiliki atribut atau data yang sama kita bisa hubungkan dengan relasi pewarisan. Ya, tunggu dulu. Kenapa? Karena faktanya buku dan HP jauh berbeda. Ya. Buku itu ya peruntukannya untuk kita baca. Ya. HP itu alat komunikasi. Ini kalau dijadikan relasi pewarisan nggak nyambung nanti. Ya, nggak nyambung. Secara real, secara kenyataan dua benda ini sangat jauh berbeda. Ya. Nggak mungkin kita buat kelas buku turunan dari kelas HP atau sebaliknya. Kelas HP itu turunan dari kelas buku. Secara logik akan sulit kita terima. Sehingga ini meskipun memiliki kesamaan data, tidak kita pertimbangkan untuk dijadikan skema relasi pewarisan. Oke. Solusinya bagaimana, Pak? Solusinya mungkin kita buat skema untuk pewarisan dari kelas baru, misalnya ada kelas barang. Ya. Ya, ada kelas barang. Kita buat kelas baru, ya. Kita buat kelas baru, kelas induk begitu ya, kelas yang lebih general, lebih umum, namanya kelas barang. Ya, kelas barang ini nanti bisa mewariskan sifatnya ke kelas HP. Ini lebih rasional ya, lebih logis ya. Kenapa? Karena HP itu juga barang ya, masuk akal sekali. HP adalah barang, fine ya, nggak ada kesalahan di sini. Maka itu skema relasi yang jauh lebih baik daripada kelas HP adalah kelas buku. Jadi ini catatan ya, tidak semua nanti ketika ada kemiripan data itu bisa kita implementasikan dengan relasi pewarisan. Hati-hati ya, hati-hati. Karena beberapa case project itu mahasiswa agak kurang teliti ketika menerapkan skema pewarisan. Karena merasa ada atribut yang sama, ada data yang sama, itu langsung diturunkan ya, diwariskan. Nah, sebaiknya tidak begitu, tapi kita kaji dulu ya, kita analisis terlebih dahulu. Baik, ini contoh catatan untuk penggunaan relasi pewarisan. Kemudian kita masuk ke teknik ya. Jadi caranya bagaimana, Pak, ketika kita ingin menerapkan relasi pewarisan atau inheritance, itu nanti kita akan menggunakan perintah yang namanya extends ya. Jadi kita akan menggunakan perintah yang namanya extends. Sintaksnya seperti ini ya. Nama kelas anak ya. Jadi kita tulis dulu nama kelas anak, kemudian kita beri perintah extend, kemudian diikuti dengan nama kelas induk. Ini perintah untuk mewariskan ya sifat-sifat kelas induk kepada kelas anak. Ya, jadi nanti ada istilahnya base class, ada istilahnya derived class ya. Base class ini adalah kelas induk atau juga disebut dengan super class ya, kelas orang tua. Kemudian ada derived class ya, kelas turunan. Ada yang menyebutnya subclass ya, ada yang menyebutnya kelas anak ya. Jadi ini istilah-istilah yang mungkin beda-beda antara buku satu dengan buku yang lain. Ada base class, ada derived class, ada super class, ada subclass, ada kelas induk, kelas anak, dan seterusnya. Ya, ini sintaksnya saya kira tidak terlalu sulit. Nanti kita akan praktekkan di contoh programming ya. Kemudian ya ini contoh ya di modul misalnya public class dosen ekstensi pegawai. Artinya apa? Kelas dosen itu adalah anak dari kelas pegawai ya. Atau dibalik juga bisa, kelas pegawai ini merupakan induk dari kelas dosen ya. Oke, nanti kita akan praktekkan lebih detail di
di NetBeans ya. Kemudian ya ini ada dua hal baru dalam inheritance, nanti ada perintah namanya super ya. Super ini perintah penanda untuk kita mengakses konstruktor dari kelas induk ya. Jadi kita akan tambahkan kata super ini untuk mengakses konstruktor dari kelas induk ketika dibuat di kelas anak ya. Ketika kelas anak meng-create konstruktornya, kemudian ada parameternya, maka dia wajib menyediakan ya parameter atau argumen untuk konstruktor kelas induknya. Caranya seperti ini. Ya. Super diikuti dengan parameter-parameter. Parameter-parameter itu disediakan oleh kelas anak. Seperti ini. ID dan nama ini disediakan oleh kelas anak. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya di coding. Kemudian yang kedua override. Ya. Override ini terjadi ketika ada nama metode yang sama antara kelas induk dan kelas anak. Ya, ada nama metode yang sama di kelas induk dan kelas anak. Jadi nanti otomatis akan muncul tanda override. Ya, overriding ya, overriding. Contohnya apa Pak? Misalnya tadi ya di kelas ikan adalah anak dari kelas hewan. Ya, hewan itu bisa bersuara ya, misalnya ya ada hewan yang bisa bersuara. Ya, ketika diturunkan ke kelas ikan, kemudian diturunkan ke kelas burung, kelas harimau, kelas ayam, maka metode bersuaranya ini nanti beda-beda. Bersuaranya ikan nggak akan sama dengan bersuaranya burung, nggak akan sama dengan bersuaranya harimau, dan nggak akan sama dengan bersuaranya ayam. Tapi namanya sama, ya, nama metodenya sama, bersuara. Ya, bersuara. Nah, bagaimana ini nanti aksesnya? Maka bisa digunakan teknik override nanti. Ya, teknik override. Ketika apa? Ketika ada metode yang sama, ya, ada metode yang sama dimiliki oleh kelas induk dan juga dimiliki oleh kelas anak. Jadi dipanggil yang mana? Ya. Contohnya di sini, ini ada override of method info. Ya, info ini milik dari kelas anak, tapi ternyata ada juga info milik dari kelas induk. Untuk membedakannya, kita gunakan identifier super ya untuk mengakses metode milik dari kelas. Oke, baik, ini dua hal yang menjadi catatan untuk relasi inheritance ya. Kemudian ya ini penting saya kira memastikan pemahaman kita tentang modifier ya, visibility modifier yang kapan lalu ketika di awal kita membahas OOP saya sampaikan terkait dengan hal ini. Jadi ada akses level nanti ya ketika kita membahas tentang pewarisan ya, inheritance. Selama ini kita sering menggunakan modifier public ya, selama ini. Kemudian private ya. Kemudian private ya. Ternyata di dalam Java itu ada 4 ya. Yang tambahan pertama adalah protected, kemudian yang no modifier, kosong, jadi nggak pakai keterangan apapun. Ya. Ada perbedaan akses level ya di antara keempat modifier ini. Kalau kita pilih public itu berarti dia yes semua untuk class, package, subclass, word. Ya. Di public itu ya diakses dari dalam kelasnya oke, dalam satu paket ya, dalam satu paket dia bisa, nggak ada masalah. Kemudian di subclassnya, di turunannya itu oke, yes, gitu ya. Word ya di luar dari package itu dia yes, itu public. Kemudian protected itu bedanya di word saja, ya. Mirip dengan public tapi bedanya di word. Jadi kalau protected itu hanya berhenti sampai di subclass dan package. Ya. Jadi protected itu bisa diakses dalam package yang sama, source code di package yang sama, bisa juga diakses oleh source code yang subclassnya, ya, turunannya.
Kemudian yang ketiga, no modifier. Ya, kita tidak mengetikkan apapun, ya, kosongan. Apa yang terjadi, maka dia kelas package-nya oke, bisa diakses, tapi subclass-nya tidak, ya. Tidak bisa diwariskan. Jadi kalau nanti kita punya data, punya metode, kita tidak tambahkan modifier di depannya, ya, seperti ini, maka dia tidak akan bisa diwariskan. Ya. Kemudian word, dia juga nggak bisa. Yang paling tertutup itu adalah private. Jadi kalau kita menggunakan kata private itu artinya dia hanya bisa diakses oleh kelas yang bersangkutan. Hanya di dalam kelas yang bersangkutan. Di dalam package dia nggak akan bisa diakses oleh anaknya, ya, turunannya dia nggak bisa, apalagi diakses dari luar, ya, dari luar. Ya, jadi ini 4 pilihan ketika kita menggunakan modifier, ya, visibility modifier. Ya. Kenapa ini penting? Karena berkaitan dengan subclass, ya. Jadi karena berkaitan dengan subclass. Karena efeknya beda-beda ini. Kita pilih public, kita pilih protected, no modifier, private, ini efek terhadap subclassnya beda-beda. Jadi perlu kita hati-hati, ya, kita perlu hati-hati. Ya, efek dari kita memilih public, protected, ataukah private atau kosong. Ya, ini catatan, ya, untuk visibility modifier. Kemudian jenis-jenis pewarisan. Ya, ini skema-skema yang terjadi ketika kita memilih pewarisan. Ini ada beberapa yang saya tulis di modul. Yang pertama single, ini paling sederhana. Sebuah kelas bisa mewarisi dari kelas yang lain. Ya, simbolnya bisa seperti ini. Nah, ada anak panah. Ya, artinya kelas dosen ini merupakan warisan dari kelas pegawai atau anak dari kelas pegawai. Ini single inheritance, hanya melibatkan 2 buah kelas. Kemudian bisa juga multi level, ya, multi level inheritance. Ya. Jadi dari single yang ganda, ya. Jadi kalau tadi hanya dosen ke pegawai, ke kelas pegawai, ternyata ada lagi kelas baru, ada kelas namanya dosen tetap. Jadi kalau kalian nanti berkecimpung dalam dunia kampus, nanti ada istilah namanya dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jadi ada kelas namanya dosen tetap, itu turunan dari kelas dosen. Jadi seperti ini. Di dosen itu adalah pegawai. Ya. Dosen tetap itu adalah dosen. Nah, logika pembacaannya seperti ini. Dengan kata lain, ya dosen tetap itu ya pegawai sebenarnya kan. Ya. Jadi kalau kita tarik ke kakeknya, ya, kita tarik ke atas, 2 level di atasnya, ya ada hubungan sebenarnya dosen tetap itu adalah pegawai. Ini multi level, ya. Kemudian ada yang hierarchical, jadi seperti struktur organisasi. Di hierarki, ada hierarkinya. Jadi ini seperti apa hierarchical inheritance? Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada 2 kelas anak atau lebih yang memiliki induk yang sama. Ya. Jadi ada 2 kelas anak, ada 2 kelas drive, ya, turunan itu induknya sama, ya, induknya sama. Contohnya di sini kelas pegawai itu mewariskan sifatnya ke kelas dosen dan juga ke kelas tendik, ya, staff. Ya. Sama-sama punya kelas induk pegawai. Ya. Jadi sama-sama dosen itu induknya pegawai, tendik juga kelas induknya pegawai. Ini hierarki, ya, hierarki. Apa boleh Pak lebih dari 2? Ya boleh-boleh aja sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tapi yang dipastikan induknya hanya 1, ya, induknya hanya 1 kelas. Anaknya boleh lebih dari 2 kelas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada skema hybrid. Hybrid ini gabungan, ya, skema yang gabungan. Contohnya seperti ini. Ada kelas pegawai, dia punya 2 anak, kelas dosen dan kelas tendik. Ya, ini hierarki. Ya, ini hierarki. Kemudian dia sambung dengan multi level. Ya. Ada kelas dosen tetap, itu anak dari kelas dosen. Nah, jadi ini menjadi hybrid. Ini maaf, ini ada kesalahan tulisan, yang mestinya bukan multi level, tetapi hybrid. Gabungan dari 2 konsep skema relasi pewarisan. Yang di sini, ya, ini adalah hierarchical, tapi kalau kita lihat yang vertikal ini adalah
multi level. Jadi dia gabungan dari dua skema pewarisan, sehingga disebut dengan hybrid inheritance. Baik, saya kira itu sedikit penjelasan terkait dengan teori. Nanti kita akan praktekkan di NetBeans ya, tentang apa itu skema pewarisan. Oke, saya lanjutkan pembahasannya di layar NetBeans ya. Ya, kita beralih ke jendela NetBeans. Bagaimana efek dari relasi pewarisan terhadap aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi kita akan mencoba mengaplikasikan ya, menerapkan konsep atau fitur inheritance terhadap program yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, kali ini kita tidak akan membuat program dari awal karena semakin banyak ya source code-nya. Saya khawatir kalau kita mulai dari awal lagi, waktu kita akan terlalu lama. Sehingga yang kita lakukan hari ini adalah memodifikasi. Ya. Kita modifikasi saja program yang sudah kita buat sebelumnya untuk menerapkan relasi pewarisan. Rencananya begitu. Kita buka kembali package yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Ada package Warung 2. Isinya ada 4 source code Java, aplikasi warung, kelas makanan, kelas pembeli, kelas pembelian. Ya, ini program yang sudah kita buat pekan yang lalu. Untuk menerapkan relasi pewarisan, kita coba ambil skema proses bisnis baru ya. Jadi untuk skema pewarisan, kita coba tambahkan di sini relasi ya, relasi baru. Nah, ceritanya begini, relasinya itu kita ubah ya kalimat prosesnya. Yang semula Budi membeli sate dan bakso di atas ini ya, kita ganti dengan kalimat seperti ini, sate dan jus ya, dengan di kalimatnya seperti ini. Budi membeli sate dan jus. Budi membeli sate dan jus. Ya, ini kalimatnya seperti ini. Budi ketika di warung itu membeli sate dan jus. Apa yang bisa kita ambil dari proses bisnis kali ini? Ada kelas baru ya, ada kelas baru untuk diterapkan dalam program kali ini. Ya, apa itu kelas barunya? Kelas barunya adalah minuman. Ya, ini untuk mengcover yang namanya jus. Ya. Jadi di warung itu selain menjual sate atau makanan yang sudah kita buat kelasnya di atas, itu ternyata juga menjual minuman. Contohnya jus. Ya. Nanti prakteknya bisa macam-macam ya, bisa jus, bisa es teh, es jeruk, air kemasan, air putih, air mineral dan seterusnya. Ya, kita ambil contoh misalnya jus. Jadi nanti dalam program aplikasi kita itu akan ada tambahan yang namanya minuman. Ya. Ada tambahan yang namanya minuman. Ya, kelas minuman. Ya, kelas minuman. Ya, kelas minuman ini kalau kita lihat, kita analisis, kita kaji ya, kita akan buat isinya, itu ternyata sama ya dengan isi dari kelas makanan. Datanya dulu ya, datanya. Jadi kalau kita mau membuat kelas minuman, itu kalau kita analisis, kita identifikasi, itu atributnya atau datanya itu sama. Apa itu Pak? Ya, minuman itu ada namanya, kemudian juga ada harganya. Ya, betul ya. Jadi kalau nanti kita beli minuman di warung, itu pasti ada nama minumannya. Apakah itu es jeruk, es teh, air mineral, ya.
es jus, dan seterusnya. Itu ada namanya. Kemudian dia juga punya harga. Ya. Dia punya harga. Ya, punya harga. 1.500, 2.000, 5.000, 10.000. Ya. Jadi ternyata sama. Kelas makanan punya nama dan harga, kemudian kelas minuman yang akan kita buat juga punya data yang sama. Ada namanya dan juga harganya. Nah, situasi yang seperti ini itu bisa kita pertimbangkan untuk menerapkan relasi pewarisan. Situasi yang seperti ini, hasil analisis kita, hasil kajian kita, ketika menemukan situasi yang seperti ini berpotensi untuk kita jadikan relasi pewarisan. Ya, bagaimana caranya? Berarti kita akan membuat kelas baru, ya, kita akan membuat kelas baru, ya, yang bisa menjadi bentuk umum dari kelas makanan dan kelas minuman. Ya, kita akan membuat kelas baru sebagai kelas induk, ya, yang nanti bisa menjadi bentuk umum dari kelas makanan dan kelas minuman. Apa Pak kira-kira nama kelasnya? Ya, misalnya kita buat kelas baru itu namanya adalah menu, ya, menu. Ya. Ya. Karena kelas makanan dan kelas minuman itu mirip, ya, atau sama datanya, ya. Ya, maka kita akan buat kelas baru, ya, yang umum, ya, yang umum untuk menampung kedua kelas tersebut, yang kita beri bernama kelas menu. Ya. Menu ini maksudnya menu makanan, ya, menu makanan minuman yang dijual di warung, bukan menu program, ya, bukan menu program. Kita buat kelas, ya, otomatis nanti kita akan buat kelas minuman, ya, otomatis. Ya, sifat-sifat yang sama antara kelas makanan dan kelas minuman itu kita taruh di kelas. Ya. Sifat-sifat yang dimiliki kelas makanan, ya, yang sudah kita buat sebelumnya, yang itu general, ya, itu bisa kita taruh sebagai isi dari kelas menu, isi dari kelas menu. Ya, karena kita sudah lebih dulu membuat kelas makanan, ya, nanti kita kopas saja supaya lebih cepat menjadi kelas menu, ya. Kita kopas saja. Kita copy, ya. Kemudian kita tambahkan, ya, kita buat kelas baru di package Sarung 2 ini. Kita buat kelas induknya dulu, ya. Kelas induknya, kelas super kelasnya. Kita beri nama menu, ya. Ya. Menu ini sekali lagi menu yang dijual, ya, menu yang dijual oleh warung, yang ada daftar price list-nya itu, ya, bukan menu program, ya, hati-hati, bukan menu program, karena ya kebetulan namanya sama, ya. Jadi kita punya menu aplikasi, menu yang running ketika program berjalan, ada juga menu fisik ini menu fisik yang isinya daftar menu yang biasa kita lihat ketika di warung atau di resto, gitu, ya. Kita buat yang untuk itu, ya, ada kelas menu. Kita pilih finish, ya. Ini kelas baru nanti akan muncul, kelas menu sebagai induk dari kelas makanan dan kelas minuman. Ini kita bersihkan dulu. Ini kita beri keterangan induk dari kelas makanan dan kelas minuman. Nah, kelas menu. Kita kopas, ya, kita tempelkan source code yang sudah kita copy dari kelas makanan. Ya. Ada error, ya, jelas, ya, karena ini konstruktornya bukan konstruktor kelas makanan, tapi sudah berubah menjadi konstruktornya kelas menu. Ya, seperti ini. Ya. Oke.
Jadi ini berubah menjadi kelas menu ya. Jadi ada nama, harga, ini sifatnya sama untuk makanan maupun minuman, sama. Kita ganti teksnya objek menu, ya, bukan lagi makanan ya. Oke, ya kurang lebih sudah sesuai. Ya, kemudian ya setelah sudah kita buat kelas induknya, kita bisa membuat kelas baru, kelas minuman. Nah, kelas minuman seperti ini. Kita klik finish. Kelas minuman. Nah, ini ya supaya dia mewarisi dari kelas menu, ya, supaya bisa mewarisi dari kelas menu, kita tambahkan perintah extend. Nah, seperti ini. Ya, kelas minuman extend, ya. Extend kalau terjemahnya itu kepanjangan begitu ya. Extend dari kelas apa? Ya, kita tulis kelas seperti ini. Kita membuat kelas minuman extend dari kelas menu. Ini extend dari kelas menu. Selesai, nih, selesai. Kita tidak perlu coding lagi di sini. Tidak perlu coding lagi di sini. Ya, ekstrimnya seperti ini. Kita biarkan kosong seperti ini, nanti kita lihat efeknya. Bagaimana efeknya di main ya, di aplikasi program utamanya nanti. Oke, ini cara bagaimana membuat turunan dari kelas yang sudah ada. Jadi nanti sifat-sifat yang dimiliki oleh kelas menu akan diwariskan ke kelas dengan catatan kita harus hati-hati. Private ini tidak akan bisa diakses nanti oleh kelas anaknya. Secara langsung nggak akan bisa diakses karena private ya. Kalau private dia hanya bisa diakses dari kelas menu. Supaya bisa diakses oleh dari luar ya kita gunakan metode-metodenya. Metode-metode yang sifatnya publik. Ini yang bisa diwariskan ke kelas anaknya. Ya, yang publik-publik. Baik, oke. Sekarang kita coba gunakan ya, di aplikasi. Nah, kita akan coba tes di aplikasi. Ya, misalnya di sini ya, kita tes sebentar ya. Kita buat objek dari kelas minuman. Nah, minum. New C minuman. Nah, kita lihat efeknya dari pewarisan. Kalau kita akses objeknya kelas minuman, kita gunakan operator dot titik, ini yang terjadi. Ya, kita lihat di sini metode-metode yang dimiliki kelas menu itu muncul ya. Set nama, set harga, get nama, get harga, toString ya. 5 metode yang dimiliki oleh kelas menu itu bisa diakses. Ya. Ini efeknya seperti ini. Padahal kita sama sekali tidak coding tadi. Di kelas minuman tuh nggak ada codingnya sama sekali. Kosong ya, kosong. Tapi karena dia extend dari kelas menu, maka dia akan mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh kelas menu. Sehingga ketika kita akses dengan operator titik, itu sifat-sifat dari kelas menu yang diwariskan, yang bisa diwariskan itu akan muncul. Set nama muncul, set harga muncul, get nama, get harga, toString muncul. Ya. Yang publik, yang sifatnya publik ini diwariskan. Yang private nggak akan diwariskannya, nggak muncul tadi. Supaya muncul bagaimana, Pak? Supaya muncul, misalnya ya, kita bisa ganti dengan protected misalnya. Kita coba protect. Apa bedanya? Ya. Kalau kita ganti yang private dengan protected. Kita coba cek.
Ketika kita ubah tadi yang semula private menjadi protected ya. Minum kita save dulu yang di dalam kelas ya. Ini efeknya ya. Jadi ketika kita ubah nama tadi dari private menjadi protected, dia muncul. Dia muncul. Ya, dia terwariskan ya, dia terwariskan. Ya, ketika kita ubah menjadi protected ya, seperti ini. Jadi kalau protected itu apa ya, kombinasi antara private dan public ya. Jadi hanya bisa diakses di internalnya dia, tapi juga bisa diwariskan ke kelas anak. Itu efek ya, efek ketika kita ubah menjadi protected. Ya. Jadi kalau mau diakses oleh kelas anak, ya ini bisa kita ganti ke protected. Protected. Oke, save. Kita lihat lagi di main. Ya, ini muncul ya. Muncul harga dan nama. Itu kalau mau diakses di kelas anaknya. Tapi kalau Pak, kayaknya nggak perlu lah. Nggak perlu dibuat protected lah. Private aja nggak apa-apa. Ini kita bener-bener amankan misalnya data ini jangan sampai diakses oleh pihak luar. Ya, kita kembalikan ke private ya. Kita kembalikan ke private. Ini kalau dirasa misalnya aksesnya sebaiknya tetap dibatasi. Ya. Kalau kita kembalikan ke private, nggak muncul ya. Yang muncul hanya metode-metode yang sifatnya public. Oke. Kemudian kalau kita coba jalankan konstruktornya, jadi ada dua konstruktor di sini. Yang tanpa parameter dan yang berparameter. Ini kita ingin membuat konstruktornya ada parameternya. Misalnya S0. Misalnya harganya 3.000. Kita ingin ya memanggil seperti ini. Ya, karena kelas minuman ini turunan dari kelas menu, maka konstruktornya kelas menu ingin kita panggil di sini. Ingin kita panggil yang ada argumennya, ada nama dan harga. Kita tulis di main seperti ini. C minuman, minum, new, C minuman, S0, 3.000. Ya, ternyata error. Ya, ternyata error. Kenapa ini error? Karena konstruktornya dari kelas minuman itu belum menyediakan kebutuhan argumen dari kelas induknya. Jadi kita harus membuat dulu konstruktor dari kelas minuman. String nama, kemudian integer harga seperti ini ya. Kemudian kita panggil tadi super tadi
super N, ya. Ini untuk memanggil konstruktor kelas Indo. Jadi kelas minuman ini sebagai kelas anak, dia wajib berbakti kepada orang tua. Ya. Berbakti pada kelas induknya, kelas orang tuanya. Dengan cara apa? Dengan cara menyediakan ya, argumen atau parameter untuk konstruktor dari kelas induknya. Ya, dipanggil dengan seperti ini, super N. Ya. Ya, kita beri notif. Ya, konstruktor kelas mana? Misalnya seperti ini. Ya, kita cek lagi di sini. Kita save dulu. Oke, kita. Nah, errornya sudah nggak muncul lagi. Jadi konstruktor di kelas minuman, objek untuk kelas minuman itu sudah nggak ada pesan kesalahan. Kita coba bisa tes. Kita panggil minum to string misalnya. Kita panggil di sini. Kita ingin lihat isinya objek minuman ini apa. Kita gunakan metode toString. Kita coba tes run. Kita tunggu. Ya, muncul ini ya. Objek S0 dibuat. Ya. Kemudian konstruktor anak dijalankan. Ya. Jadi ini kemudahan yang bisa kita peroleh ketika kita membuat relasi pewarisan. Jadi dengan cara pewarisan yang terjadi adalah kita bisa membuat sebuah kelas minimalis, ya, kelas yang minimalis, kelas baru yang minimalis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku itu dengan cara pewarisan, ya, dengan cara pewarisan. Ya. Jadi kita bisa membuat kelas minuman itu warisan dari kelas menu. Minim source code ya. Kalau kita lihat source code-nya biasanya bisa puluhan baris, ini hanya 10 aja nggak sampai. Tapi dia bisa mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh kelas menu. Yang dibuka untuk diwariskan. Ya, jadi ini kemudahan ya, ketika kita menggunakan inheritance. Ya. Kita coba metode-metode yang lain ya. Minum apa ini ya? Kita panggil get harga dan get nama ya. Kita panggil get nama. Oke, kita munculkan aja shout minum get nama plus minum get harga. Nah, misalnya seperti ini. Kita tes run ya. Kita stop dulu. Kita run ulang. Ya. Muncul tampilan es jeruk Rp3.000. Ya. Jadi metode-metode yang dimiliki oleh menu itu bisa diakses dengan mudah secara langsung oleh objek-objek dari kelas minuman. Kenapa? Karena kelas minuman itu adalah turunan dari kelas menu. Ini efeknya ya, ketika kita menggunakan relasi pewarisan. Kita coba lagi, ada metode apa lagi ya? Oh, yang set ya, kita coba panggil setter nih.
set harga ya, misalnya harganya berubah. Kita panggil metode set harga. Harganya tadi kan es jeruk 3.000 ya, karena jeruknya semakin langka, naik ini jadi 3.500. Kemudian kita tampilkan lagi. Ya. Tampilkan lagi saut harga baru, misalnya ya. Kita panggil menu.get harga. Ya, misalnya seperti ini. Ya, misalnya. Tes run. Muncul. Ya. Informasi harga baru jeruk 3.500. Yang semula 3.000 menjadi 3.500. Nah, inilah. Jadi ini adalah kemudahan-kemudahan yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan ketika nanti kita menggunakan relasi pewarisan, ya, inheritance. Selanjutnya bagaimana, Pak? Selanjutnya berarti nanti di program kita tambahkan menu di sini. Menu yang di bawahnya makanan ada menu untuk menu program ya, menu program untuk minuman. Yang kemudian di menu minuman tersebut kita tinggal panggil saja metode-metode yang sudah ada di kelas menu ya. Meskipun objeknya dari kelas minuman, tetapi karena dia mewarisi sifat-sifat dari kelas menu, dia akan tinggal panggil saja, kita nggak perlu coding lagi ya, paling hanya menambah konstruktor ya, paling atau mungkin ada tambahan-tambahan lain, tapi secara umum semua kebutuhan metode sudah tersedia dari kelas menu. Jadi itu perubahan yang nanti bisa kita lakukan. Kemudian satu lagi catatannya, kelas makanan ini masih belum pewarisan ya. Jadi yang kelas makanan ini kelas makanan yang asli, ini belum menerapkan skema pewarisan. Kita bisa membuat kelas makanan yang baru yang menerapkan skema pewarisan ini. Makanan 2 misalnya ya, makanan 2. Jadi nanti yang makanan juga akan kita ubah seperti kelas minuman. Jadi dia mewarisi saja dari kelas menu. Ya, seperti ini. Jadi nanti kelas makanan seperti ini. Ya, tinggal menambahkan konstruktor untuk parameterisnya. Ya. Jadi C makanan. Ya, ini dia butuh menyediakan argumen untuk konstruktornya kelas induk C menu, yaitu super n, ya hanya menambahkan ini supaya bisa running ya nanti ketika dipanggil konstruktor yang berparameter. Ya, jadi ini yang terjadi ketika program kita menggunakan skema pewarisan atau inheritance, itu kelas yang kita buat itu bisa minimalis ya, bisa minimalis. Kenapa? Karena operasi-operasi, metode-metode, data-data itu sudah kita sediakan semuanya di kelas induk seperti ini. Nah, kita sediakan semua, sehingga di kelas anak itu tinggal dipanggil saja. Ya, kita tidak perlu coding banyak-banyak ini ya, tidak perlu coding banyak-banyak. Ya, jadi ini sedikit penjelasan dari saya terkait bagaimana implementasi dari relasi pewarisan ya, atau inheritance. Jadi poin pentingnya adalah dengan pewarisan kita bisa memaksimalkan yang namanya code reusability. Bagaimana kita bisa menggunakan source code yang sudah kita buat sebelumnya untuk membuat kelas-kelas yang baru nih, kelas-kelas yang baru tanpa harus coding lagi dari awal. Jadi ini manfaat utama ketika kita menggunakan relasi pewarisan. Di final project nanti silakan nanti diterapkan relasi ini ya, di aplikasi final project-nya nanti silakan diterapkan skema relasi pewarisan ya, sehingga metode-metode data-data kita
tempatkan di kelas menu, kemudian kelas minuman dan kelas makanan. Ini sifatnya hanya extend saja ya, sifatnya hanya mewarisi dari kelas menu. Baik, saya kira itu sedikit tambahan dari saya. Silakan nanti di program utamanya diupdate ya untuk menerapkan dari kelas inheritance ini ya, kelas pewarisan. Kalau ada hal-hal yang nanti kurang jelas, silakan bisa disampaikan.